Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan sosok wanita yang tegar. Kehadiran Siti Hajar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berkat istrinya Sarah. Dari berbagai sumber yang ada, disebutkan bahwa Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting, cantik, berbahasa Arab dan berketurunan Arab. Hajar juga seorang wanita cerdas. Kepribadiannya bening dan bersinar, serta sangat pemalu. Siti Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Makkah. Pada saat itu, Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada suami membuatnya berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Maka ia pun meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi madunya, menikah dengan suaminya. Ia ingin Siti Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi ia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memiliki seorang anak. Namun, Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu. Dan ketika Siti Hajar madunya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu itu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, Siti Hajar, dan bayinya Ismail ke tanah Makkah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Makkah. Pada waktu itu, Makkah sangat tandus. Tak ada pohon, tidak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah, seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal, Al-Tabari dan Ibnu Al-Atsir, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan itu.
Namun Ibrahim tak peduli. Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia, bahkan kehidupan ini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku? Siti Hajar bertanya kepada suaminya. Tanpa menengok lagi kepada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, "Iya, tak ada lain yang bisa diperbuat Siti Hajar." Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Ta'ala, "Kalau begitu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kami." Siti Hajar tampaknya yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diam, tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Sementara itu, dari kejauhan Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama, menatap langit dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Menurut Muhammad Ali Sabauni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya, sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang manis dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya ia tidak merasakan kesepian. Ia tidak menyadari kerasnya kehidupan di tengah lembah sunyi dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup. Apalagi si kecil pun mulai kehausan dan kelaparan. Si ibu mulai panik. Air susunya pun sudah kering. Sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar tampak bingung bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya ia lari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Sofa tampak dekat. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari bukit Sofa ia melihat bukit lain tampak dekat. Bukit itu dikenal dengan nama Marwah. Ia pun berjalan menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Dari kata inilah istilah sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik Sofa Marwah, Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa. Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercapik-capik menunggu nasib. Ia berserah diri secara total. Beberapa waktu kemudian ia bangun. Ia kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. Namun tidak, aku tidak melihat isyarat kematian anakku, katanya lirih. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus malaikat Jibril dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga dan lupa apa yang baru ia alami. Ia segera mengambil air itu dan meminumkannya kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu ia mengatakan, "Zumi, Zumi." Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan.
Makkah yang berkemajuan kini pun sebenarnya berawal dari kisah perempuan ini. Tidak lama kemudian, datang kafilah dagang dalam perjalanan menuju Syam. Mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah itu. Seorang di antara mereka berkata, burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka membantu seseorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu, Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat air Zam-Zam. Mereka kafilah dagang itu lantas minta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di dekat sumur itu. Kata mereka kepada Hajar, "Kalau Anda mengizinkan, kami ingin hidup bersama Anda. Kalau Anda tolak, kami akan pergi. Air ini adalah milikmu." Hajar lalu mengizinkan mereka tinggal di sekitar Zam-Zam dan bersama-sama hidup dari air itu. Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka di dekat Bait Al-Atiq atau rumah Tuhan atau Ka'bah, termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang kuda. Dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda, datanglah ayahnya Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Maka terjadilah kisah yang mengharukan itu yang kemudian menjadi dasar perintah korban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah dalam surat Al-Baqarah ayat 127, dan mensucikannya untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125. Siti Hajar meninggal dunia pada usia 90 tahun. Putranya Nabi Ismail alaihi salam memakamkannya di samping rumah Allah Ka'bah. Itulah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunda Nabi Ismail. Allah Azza wa Jalla menakdirkan Siti Hajar dikebumikan di tempat suci, di tanah suci yang tidak dikunjungi kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci, di tempat yang di dalamnya tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat dan dosa, di tempat yang dipenuhi orang-orang yang tawaf, berdiri, ruku dan sujud, di tempat yang dibangun suami dan anaknya atas perintah Allah Ta'ala. Sepanjang hari demi hari, tahun demi tahun, dan sejarah demi sejarah, manusia akan ingat Hajar dan kesetiaannya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.